Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Sudarti akan menjelaskan tentang pengertian CSS, manfaat CSS, dan perbedaannya dengan HTML. Pertama, pengertian CSS. Shading Style Sheets atau lebih dikenal dengan CSS adalah bahasa pemrograman desain yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. CSS juga menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Manfaat CSS: kode HTML menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diatur. Yang kedua, ukuran file menjadi lebih kecil sehingga load file lebih cepat. Yang ketiga, mudah untuk merubah tampilan hanya dengan merubah file CSS saja. Yang keempat, dapat berkolaborasi dengan JavaScript dan merupakan pasangan HTML. Yang kelima, digunakan dalam hampir semua web browser. Perbedaan CSS dengan HTML adalah HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk menentukan konten halaman web, sedangkan CSS adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk menentukan format halaman web. Meskipun HTML juga dapat menentukan pemformatan halaman web, menggunakan CSS untuk tujuan ini akan lebih efektif, karena itu akan memungkinkan pemisahan konten dari presentasi dan konsistensi seluruh situs. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fajar Julian Perdana NIM 1901530148. Di sini aku akan ngejelasin beberapa atribut HTML. Yang pertama yaitu atribut value. Apa itu atribut value? Atribut ini merupakan nilai awal yang akan ditampilkan pada saat dijalankan di browser. Jadi aku udah ada contoh kode scriptnya. Nah, ini adalah tampakan kode script. Nah, di sini kita kamu isi nama depan kamu. Nah, lalu di sini isi nama lengkap. Jadi cuma seperti ini. Kalau udah kita tinggal save aja. Nah, nanti logonya akan berubah menjadi biru karena yang awalnya merah itu berarti belum di save. Kalau biru artinya sudah disimpan. Baik, langsung kita jalankan aja. Penempatannya adalah tabel seperti ini. Dalam tabel ini ada nama lengkap kita, origin dan yang selanjutnya yaitu atribut size. Apa sih atribut size itu? Nah, atribut size ini mengatur lebar kotak inputan. Oke, lebih jelasnya aku akan mengajarin gimana caranya. Oke, di sini tinggal kamu tambahin aja size. Kamu tulis 50 misalkan. Seperti ini aja, kamu tinggal nambahin ini aja. Lalu setelah itu kamu save. Oke, setelah itu kita coba reload. Jadi tabelnya akan bertambah panjang. Coba kita ubah menjadi 100. Setelah itu kita save dan
kita reload. Nah, pertama panjang kan. Oke, jadi cuma itu aja atribut size. Nah, yang selanjutnya yaitu atribut red boundary. Apa sih atribut ini? Ketika kamu menggunakan atribut ini, maka nilai value yang ada di tabel ini, tidak akan bisa kamu ubah. Nah, kalau sebelumnya kan kamu bisa ubah seperti ini. Nah, tapi kalau kamu memakai atribut red only, kamu tidak akan bisa mengubahnya. Oke, lebih jelasnya perhatikan kode ini. Nah, di belakang ini size ini kamu tinggal ganti aja menjadi red brown. Oke, udah. Jadi setelah itu kamu save. Oke, jadi coba kita reload, hasilnya akan seperti apa. Nah, ini tidak akan kamu bisa ubah. Kamu hapus tidak bisa, terus kamu ubah juga tidak bisa. Jadi cuma gitu aja penjelasan tentang atribut value, atribut size, dan atribut red boundary. Terima kasih, sekian. Nah, di sini saya akan coba memberikan background pada tampilan ini menggunakan program CSS. Dan sebelumnya saya sudah menggunakan CSS untuk mengatur tata letak dan ukuran font pada tampilan ini. Nah, langkah pertama kita ketikkan body, kemudian buka kurung kurawal, terus kita ketikkan lagi background karena kita akan memasukkan background. Titik 2, kita cari URL, kita ketikkan URL untuk mencari di mana gambar atau file yang gambar intinya gambar untuk kita jadikan background. Nah, yang akan background, nah di sini saya taruh di sini. Nah, kita copy aja, kita taruh, kemudian jangan lupa kasih formatnya. Nah, background itu akan berhasil bila mana gambar dan file HTML-nya ini dalam satu file. Nah, bagaimana gambar ini bisa full? Nah, kita masukkan kode lagi, no repeat. Nah, langsung kita save, coba. Oh, belum bisa. Nah, kita tambah lagi fix, save. Gimana? Oh, belum bisa. Nah, kalau belum bisa, kita bisa tuliskan lagi background size. Untuk apa? Untuk mengatur ukuran halamannya. Nah, kita save dan kita refresh lagi. Oh, oke, ternyata sudah bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah variabel, yaitu the var function. Variabel di CSS harus dideklarasikan dengan CSS selector yang mendefinisikan cakupan. Contoh script programnya bahwa variabel di CSS untuk mendefinisikan cakupan harus menggunakan root. Maka di sini ketik root, lalu di dalamnya wajib mengetik 2 garis strip, lalu diikuti dengan main,
lalu BG yang artinya background, lalu warna. Nah, di sini dipakai warna kaki. Lalu di div pertama, background color-nya itu var function-nya. Nah, function-nya ini berasal dari statement root di sini. Lalu padding-nya 5 pixel. Lalu di div ID ditulis statement-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Contoh script program selanjutnya adalah menggunakan the var function untuk memasukkan nilai khusus. Jangan lupa untuk cakupannya titik root, elemen root, lalu di dalamnya ada 2 garis strip, lalu main, BG background dengan warna coklat, lalu sama atasnya, namun di sini untuk warna teksnya dengan warna indigo, lalu untuk paddingnya sebesar 15 pixel. Lalu di div pertama, background color-nya var function dari root ini dimasukkan, lalu color-nya juga, padding-nya pun juga. Lalu hasilnya akan seperti ini. Tools selanjutnya adalah box sizing. Contoh script programnya adalah di sini div pertama dan div kedua mempunyai tinggi dan lebar yang sama, namun hasilnya berbeda. Ini dikarenakan di div 2 terdapat padding dengan ukuran 50 pixel. Dan jika Anda mengatur box sizing titik 2 border box pada elemen, maka padding dan border akan masuk pada lebar dan tinggi. Contoh script programnya adalah ini. Di sini div pertama dan div 2 mempunyai ukuran lebar dan tinggi yang sama. Di div 1 tidak terdapat padding, di div 2 terdapat padding. Namun di div pertama dan div 2 terdapat box sizing border box ini, maka jika dijalankan hasilnya akan sama. Ini dikarenakan adanya box sizing